Video kali ini menyoal pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sosial ekonomi, tapi juga pada kesehatan jiwa. Karena ingin tahu lebih lanjut, saya ingin mencoba mencari info tentang laporan trauma psikologis terkait COVID-19 dari website PDS-KJI. Dari data-data yang saya temukan saat video ini dibuat, ada sekitar 1.522 swab pariksa atau konsul online pada website PDS-KJI. 76% respondennya adalah perempuan dengan rentang usia 14-71 tahun. Total 64,3% dari responden ini mengeluhkan rasa cemas atau depresi. Lebih jelasnya ikuti aja yuk obrolan saya berikut ini. Assalamualaikum mom semua, masih seputar COVID-19. Untuk memutus penyebaran virus corona, seperti kita ketahui, kita diwajibkan untuk tetap berada di rumah. Namun dari informasi WA Group yang baru ini saya dapatkan, ternyata berdiam diri di rumah lebih lama itu katanya buat sebagian orang bisa menghasilkan satu gangguan emosional yang disebut dengan cabin fever. Gejalanya antara lain mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan, depresi, dan lain sebagainya. Benarkah demikian? Daripada kita bertanya-tanya, lebih baik kita tanyakan langsung ke ahlinya. Di sini sudah hadir Dr. Agung Prijanto. Assalamualaikum dok, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agung adalah spesialis kedokteran jiwa yang saat ini masih aktif bertugas di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan dan juga sebagai pengurus dari PDS KJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung tanyakan aja. Dok, apa benar dengan himbauan untuk tetap ada di rumah akibat pandemik coronavirus ini bisa berpotensi menimbulkan gangguan emosional bagi kejiwaan beberapa orang? Ya, betul sekali ya. Jadi kondisi wabah atau pandemi COVID-19 ini memang merupakan salah satu jenis stresor ya. Stresor itu adalah masalah atau beban psikologis yang bisa dialami oleh individu ya yang terkena wabah pandemi ini. Jadi akibat adanya stresor tentu akan direspon oleh individu itu dengan berbagai kondisi juga ya. Ada yang bisa menyebabkan distress ya. Distress itu adalah kondisi ketidakseimbangan mental emosional pada seseorang akibat ketidakpastian akan wabah, kemudian ancaman kesehatan, bahkan ancaman jiwa manusia, itu juga jelas merupakan stresor. Nah, stresor ini juga ditambah lagi dengan kondisi harus di rumah, tidak bekerja dan sebagainya, dan tentunya ini bertambah lagi jenis stresornya. Jadi sudah ada stresor pandemi, kemudian ada stresor harus di rumah, work from home ya, dan sebagainya. Ini sehingga dalam individu tersebut bisa terjadi multiple stresor, ya, tentunya akan berdampak pada kondisi mental emosional. Kira-kira siapa saja sih dok yang rentan untuk bisa terserang gangguan emosional ini atau gangguan kejiwaan ini? Ya, jadi pada prinsipnya yang rentan itu kalau dalam ilmu kedokteran jiwa itu ditentukan oleh faktor biologis, psikososial ya, dan spiritual. Ya. Jadi biologis itu misalkan memang dia sudah secara genetik bawaan dia sudah memang rentan ya. Ada stresor sedikit saja dia bisa jadi stres. Ya. Kemudian ada faktor psikologis itu faktor kepribadian, daya tahan mentalnya dia ya. Nah, orang-orang yang rentan tentunya yang daya tahan mentalnya kurang baik ya, yang sensitif gitu ya. Kalau bahasa sekarang baper gitu ya. Nah, itu juga sangat rentan terhadap kondisi yang uncertainty ini ya, yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh ancaman. Itu biasanya kalau menurut penelitian ya anak-anak, kemudian lansia juga banyak pada usia-usia produktif itu memang bisa menjadi mengalami gangguan mental emosional. Ada saran nggak dok, kira-kira bagaimana caranya kita
maintain diri, perasaan supaya kita tetap selalu positif dalam menghadapi situasi seperti ini? Ya, jadi memang banyak anjuran ya, baik dari profesi dan juga dari WHO ya, dari Kementerian Kesehatan. Pertama kita harus mengelola kesehatan fisik dan mental kita ya. Kita harus gerakan hidup masyarakat hidup sehat ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga yang terpenting adalah kita harus mengurangi kontak dengan info-info terkait dengan pandemi ya, dan kita alihkan dengan kegiatan yang lebih produktif dan yang kegiatan olahraga, dan tentunya support system. Jadi saling antar keluarga, antar teman, berkomunikasi itu saling support ya, untuk bisa menseimbangkan daya tahan mental kita lebih kuat. Gitu ya. Oke dok, sebelumnya nih dok, jika di antara moms nih yang kebetulan merasa bahwa kayaknya saya punya gejala tertentu yang menyerupai fever dan sejenis, bagaimana sih cara bisa berkonsultasi, karena kita kan agak sulit nih dibatasi geraknya. Betul. Adakah cara tertentu yang bisa memudahkan kita untuk melakukan konsultasi dengan para ahli? Ya, saya kira begini ya. Pertama mungkin tentang cabin fever itu memang suatu kumpulan gejala ya, kumpulan gejala. Bisa itu sebuah reaksi akut atau reaksi yang istilahnya itu maladjustment ya, penyesuaian yang yang namanya patologis ya, karena kondisi-kondisi tadi, dan belum tentu dia masuk dalam kondisi disorder atau gangguan jiwa. Jadi masih berupa reaksi awal saja. Nah, kalau reaksi-reaksi awal ini kita profesi sudah menyediakan telekonsultasi ya, online. Nanti bisa dilihat di slide ya, itu kita menyediakan konsultasi online. Di situ ada namanya self assessment ya, swaperiksa. Nanti para moms ya, para pemirsa bisa mengisi. Nah, di situ nanti akan terlihat kalau skornya sekian, wah berarti dia harus konsultasi supaya tidak masuk dalam kondisi gangguan mental emosional. Itu profesi ada, di Kementerian Kesehatan juga ada, banyak yang mempunyai fasilitas konsultasi online, karena social distancing ini kan kita tidak mudah hadir ke rumah sakit. Baik, terima kasih banyak Dokter Agung atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga kita semua tetap sehat ya dok. Ya, amin. Selamat bertugas kembali dok. Ya, terima kasih. Baik Moms, demikian pembicaraan kita dengan Dr. Agung Frijanto SPKJ terkait gangguan psikis pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi Moms semua ya. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.